Tanpa terasa, itu udah 1 jam ternyata, aku sampai dicolek sama tim di belakang, "Udah beres, time out time out time out," karena katanya Kak Owi ada meeting yang lain and it was fun. I hope you guys juga, having a lot of fun di sesi yang tadi. Tapi aku yakin di sesi selanjutnya ini juga nggak kalah menarik. Karena habis ini kita bahkan sudah standby di belakang layar, ada seorang apa ya sebutannya ya, startup mentor iya, mentor juga iya, terus, investor juga iya, yang seorang yang sangat luar biasa, super humble, super smart, dia punya cara beliau dalam menjelaskan sesuatu itu very simple, sangat-sangat simple dan sangat-sangat mudah dimengerti dan aku yakin sama kayak tadi kita ngobrol sama Ko Awi yang 1 jam nggak berasa, aku yakin ini justru bisa jadi malah lebih nggak berasa lagi, karena beliau juga akan ngomongin soal sesuatu yang sangat menarik, sangat juga banyak jadi pertanyaan banyak orang, yaitu tentang becoming an entrepreneurs. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya panggilkan ke hadapan kita semuanya, ke atas layar ini, Ko Andi Zain. Silakan, Ko. Hai Jessica, apa kabar? Hai, Ko. How Halo, are you? Great, great. How are you? baik, baik. Udah berapa jam nonstop nih? Eee eee, hope untungnya sih hari ini agak stop. Tadi di awal sempat di-cover, sempat ada yang bantuin. Jadi hari ini aku baru bertugas dari jam 1 kayaknya. Oh, I can imagine. Tiap hari lihat layar ya. Kita juga sekarang tuh work from home. Iya, tiap Iya. hari juga kan dari pagi sampai sore sampai malam. Semalam juga sampai jam setengah 10. Itu habis selesai kerja, meeting, terus webinar. Sampai malam-malam banget biasanya. Yeah, but it's fun, it's fun, it's fun. Kalau Andi gimana kabarnya? WFH gimana? Baik, baik, baik. WFH tambah sibuk ya. Bukannya tambah santai ya, jadi ngomongnya nonstop, jadi sakit tenggorokan terus nih, aduh harus banyak minum makanya. Oh my god, I hope you're okay. Ya, all good, thank you. Tapi senang bisa diajak, diundang ikut di inisiatif ini dari kita untuk Nakes. Look forward to help. It's our honor Ko to have you on board, really, for sure. Dan aku nggak sabar untuk ngedengerin insights dari Ko Andi. Untuk itu mungkin langsung aja kali ya, aku persilakan waktu dan tempat Ko Andi karena kita punya waktu yang terbatas. Kayaknya nanti bentar lagi aku diprotes. Jas, sudah buruan lu turun. Alright, Oke, oke, silakan Ko Andi. oke. Thank you, thank you, thank you. Oke, thanks Jess, thanks audiens semuanya. Hari ini saya diminta sharing mengenai entrepreneurship kan, karena memang background saya sehari-hari saya bekerja di Kejora Venture. Kita adalah venture capital, kita invest di perusahaan startup dari yang early stage sampai ke growth stage. Sekarang kita punya sekitar 35 perusahaan, we doing quite well. Thanks God, kita terpilih juga jadi salah satu fund yang performance terbaik di dunia. Kita ranking 8 berdasarkan report yang terbaru. Hari ini saya mau ngomong khusus mengenai entrepreneurs. Who wants to be an entrepreneurs? Jadi semua pada bilang entrepreneurs itu keren, kita pengen jadi seperti itu, dan emang benar sih. Kalau kita pikir-pikir semua, saya minta peserta yang di rumah, penonton yang di rumah, pemirsa yang di rumah, mikirin deh, sebutkan satu nama orang yang kamu kenal secara pribadi. Jadi yang kamu kenal pribadi ya, bukan yang saya pernah lihat di TV atau baca bukunya atau apa. Satu nama yang Anda kenal secara pribadi dan dia juga kenal Anda, dan Anda rasa dia adalah orang yang paling sukses, paling berhasil dalam hidupnya. Coba pikirin deh. Saya kasih waktu 10 detik. Ya, jadi nggak boleh, wah siapa ya, Bill Gates gitu, nggak boleh, kan nggak pernah ketemu Bill Gates, nggak boleh bilang Jokowi, kan ya Anda kenal Jokowi, Jokowi nggak kenal Anda. Yang dia juga kenal Anda balik. Ya, dan saya berani garanti sebagian besar kalau Anda sebutkan satu nama, kebanyakan adalah sebagian besar itu adalah satu orang entrepreneur, seorang pengusaha, bukan karyawan kantoran, bukan peneliti, bukan apa. Karena memang ukuran sukses banyak orang adalah bahwa mereka bisa menciptakan sesuatu, mereka berhasil, they build a business, they build something. Dan mostly itu terjadi dari pengusaha. Karena kalau Anda pengusaha, Anda bisa bikin sesuatu sampai sesuai dengan Anda maunya seperti apa, nggak ada yang batasin. Kalau cuma karyawan, ada takarannya. Ya udah, segini aja. Naik gaji setahun sekali. Kalau bagus, ya bisa 6 bulan naik gaji. Kemudian naik level harus ada tingkatannya. Udah berapa lama kerja, udah senior, baru bisa naik level jadi asisten manajer, jadi VP, jadi direktur. Semua ada takarannya. Tapi kalau Anda pengusaha, setiap saat kalau Anda usaha keras, itu bisa naik.
apalagi kalau ada pengusaha di bidang IT, di bidang startup. Ada istilahnya itu adalah hyper growth. Jadi gitu saya mulai, saya kebut, itu bisa langsung naik tiba-tiba dengan kencengnya. Ini yang sehingga banyak pengusaha-pengusaha itu jadi, wah jadi idolanya orang-orang gitu kan ya. Sekarang tanya, siapa idolanya kamu? Wah idola saya Elon Musk. Idola saya adalah Bill Gates. Idola saya, ada yang ngomong sekarang Indonesia, William Tanuwijaya, Nadiem, dan segala macam gitu. Ini yang sekarang jadi berubah. Kalau dulu orang idolanya adalah bintang film, artis, penyanyi rock, dan semuanya. Sekarang tuh entrepreneurs. Hari ini saya mau bahas mengenai entrepreneurs. Terutama entrepreneurs itu saat-saat seperti sekarang ini, zaman-zamannya lagi resesi, lagi nggak pasti, lagi ada corona, saat-saat itu adalah role-nya entrepreneur sangat penting. Karena dengan kondisi yang nggak menentu, yang paling jago berkelit, paling jago cari kesempatan, paling jago untuk bikin sesuatu yang baru dan dorong laju ekonomi itu adalah para entrepreneurs. So today also this session adalah satu salutnya kita terhadap entrepreneurs yang ada. Oke, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya mungkin mau lemparkan satu pemikiran ya. Banyak orang bilang, wah entrepreneurs itu seperti apa? Tapi satu hal yang kita harus bisa pisahkan perbedaan antara entrepreneurs dengan opportunis. Ya, kayaknya mirip ya. Entrepreneurs kan itu juga opportunis dong orangnya. Bahwa orangnya tuh bisa lihat opportunity yang menarik, dia bisa masuk, kerjakan. Itu ya bagus mereka. Memang entrepreneurs itu punya jiwa opportunis. Tapi belum tentu semua opportunis adalah entrepreneur. Ya, entrepreneur itu punya dorongan atau panggilan untuk menciptakan value, bikin sesuatu. Jadi mereka bukan hanya pakai kesempatan yang ada, tapi mereka melahirkan aset, produk, dan itu dipakai untuk melayani konsumen. Jadi mereka membuat value untuk melayani konsumen, bukan hanya sekedar eksploitasi pelanggan. Saya kasih contoh ya, lagi masalah-masalah corona ini, COVID ini, tiba-tiba banyak orang tuh jualan hand sanitizer, jual masker, ya, jual apa, APD. Tapi mereka cari barangnya, dapat, dia kumpulin, dia timbun, terus dia jual, harga dia naikin. Itu opportunis. Kenapa? Dia look at as an opportunity, dia pakai, ambil barangnya, orang nggak ada yang jual, dia yang jual. Dengan cara dia naikkan keuntungan sebesar-besarnya to take the most opportunity yang terjadi. Ya, orang-orang seperti itu bukan pengusaha, itu bukan entrepreneurs. Ya, karena mereka cuma lihat short term. Kalau pengusaha, mereka akan lihat kebutuhan jangka panjang. Wah, ternyata sekarang ini orang-orang jadi sangat health conscious. Maunya bikin sesuatu yang harus aman, harus sehat. Dulu tuh semua pada cuek, sekarang tuh mau. Bagaimana yuk kita lihat kesempatan ini, kita bangun industri baru. Sekarang saya bisa bikin masker tapi yang juga modis. Sehingga saya bisa buat konveksinya, ada yang jahitin, banyak yang kerja, produk saya kasih branding yang bagus, saya keluarkan ada packagingnya, nilai tambahnya dia bikin. Jadi bukan hanya sekedar cepat-cepat masukin masker, jual harga setinggi-tingginya, habis itu short term udah nggak ada lagi. Ya, jadi opportunist import barang, timbun, jual murah. Setelah itu dia bail out, dia lari dan cari produk yang lain lagi. Nggak ada continuity-nya karena mereka nggak care sama itu. Dan satu lagi, untuk bedakan antara opportunis sama entrepreneurs, opportunis biasanya kerjanya sendiri karena bisnis mereka itu short term. Opportunis juga suka kerja sendiri karena bisnisnya itu short term, nggak sustain, dan dia takut idenya dicuri. Karena mereka nggak punya nilai tambah banyak. Jadi saya cuma tahu, oh ini bagus nih, ambil barang. Barangnya ambil di mana? Nggak mau kasih tahu, nanti kamu juga ikut jualan. Tapi entrepreneurs itu mengejar panggilan hidup. Tadi sesi sebelumnya ya, Ko Awi ada ngomong mengenai panggilan hidup, passion-nya. Entrepreneurs ngejar passion-nya dia, mengejar panggilan hidup, membangun sesuatu, dan mereka rindu kerjasama sama orang lain. Bukannya sendirian, bukannya takut dicuri idenya, tapi mereka rindu kerjasama sama orang lain. Nah, hari ini saya mau sharing mengenai itu. Jadi, kebetulan selama 9 tahun terakhir ini saya banyak aktif melatih banyak anak-anak muda yang mau bikin startup. Jadi selama 9 tahun terakhir saya jalankan yang namanya tuh Founder Institute, yaitu sekolah startup yang kalau orang mau ikut tuh harus masuk ke programnya, harus dites dulu, harus memenuhi syarat, baru kita akan latih step by step bagaimana menjadi pribadi yang mampu, yang bagus untuk bangun startup. I try to share a screen yang saya ini, oke.
Let me show. Oke, mungkin bisa dilihat screen-nya di sini. So waktu itu as part of the program di Founder Institute kita semua yang mau masuk ke program kita harus lakukan tes. Yang tesnya itu kita namakan Entrepreneurs DNA. Jadi yang punya DNA seperti entrepreneurs, punya karakter, punya sifat, punya sikap, punya cara berpikir sebagai entrepreneurs, itu baru boleh masuk. Dan tes ini sudah dilakukan oleh lebih dari 50.000 orang di 10 ada sekitar mungkin berapa negara ya, udah belasan negara, 10 bahasa ya. Dan tes ini tuh setiap tahun orang-orang yang lulus tes itu diperiksa bagaimana pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, dan disesuaikan ya. Dan tes ini dilakukan untuk semua yang mau ikuti Founder Institute dan lulusannya gitu. Dan dari hasil tes ini sekarang kita bisa klaim kalau ada 50 ribuan yang ikut dan ada sekitar 4.000 orang yang lulus yang di-track selama 9 tahun terakhir, ini adalah tes entrepreneurs yang terbesar di dunia, survei entrepreneurs yang terbesar di dunia. Jadi kita bisa klaim bahwa akurasinya itu sekitar 85% lah. Nah, so, apa yang kita ketemukan dari hasil-hasil tes ini? Yang kita ketemu dari hasil tes ini adalah ada 4 hal. Satu, DNA entrepreneurs itu seperti apa? Orang-orang yang bisa sukses jadi entrepreneurs, satu adalah orang-orang yang punya professional experience yang cukup, bahwa mereka itu sudah kerja cukup lama, masuk ke industri, dan mereka makan asam garam, mereka tahu industrinya seperti apa, baru mereka bisa bikin produk yang bagus. Biasanya, dari hasil survei kita selama 9 tahun terakhir, kita ketemukan yang umur 28 tahun ke atas, itu chance berhasil membangun perusahaan, itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau dia 28 tahun, paling tidak dia sudah kerja 5 tahun, 6 tahun di industri. Beda orang yang belum pernah kerja, sama orang yang sudah punya pengalaman 5, 6 tahun di industri. Mereka cara melihat masalah itu beda. Kalau orang baru lulus kuliah, problemnya apa sih? Ya, problemnya adalah pacaran, bayar SPP, bagaimana cari teman buat main bola atau apa. Tapi kalau dia sudah 5 tahun, 6 tahun kerja di bank misalnya, dan dia tahu di perbankan itu ada problema apa yang dia bisa bikin, apa yang dia bisa kerjain untuk membantu solve problem itu. Jadi perlu maturity untuk jadi entrepreneurs. Jadi makanya kita sering dengarkan, ini cara jadi entrepreneurs pertama, quit your school, langsung kerjain. Memang ada yang berhasil, tapi itu anomali. Dari statistik kita lihat, yang berhasil jadi entrepreneurs, umurnya rata-rata udah 30-an tahun ke atas, ada yang sampai 40 tahun baru berhasil. Yang awal-awal tuh cuma euforia. Ya, jadi first thing adalah DNA-nya entrepreneurs yang pertama adalah professional experience, punya pengalaman, karena dia sudah pernah kerjakan project yang kompleks, dan dia punya pengalaman langsung pada kasus-kasus yang real life. Ini pertama. Ya, jadi ini menyalahi atau bertentangan dengan orang banyak yang mikir entrepreneurs harus anak muda, entrepreneurs harus yang drop out sekolah. Ternyata tidak. Ini hasil tes. Nomor 2, diketemukan bahwa entrepreneurs yang berhasil, DNA-nya ada ini. Ada high fluid intelligence. Fluid intelligence adalah kemampuan berpikir taktis, reaktif. Jadi cara ngetesnya adalah kayak pattern recognition. Kalau bentuknya seperti ini, kemudian ada satu yang dirubah, akibatnya polanya seperti apa. Nah, itu pattern recognition. Logika, dan juga abstract thinking. Jadi kalau misalnya saya ketemu satu masalah, cara solve-nya adalah seperti ini. Tapi tiba-tiba satu komponen itu dicabut, ditarik gitu, udah berubah situasinya. Apakah kita masih pakai solusi yang sama atau kita rubah caranya? Dan bagaimana cara kamu mikir hal yang baru seperti itu? Nah, ini ada high fluid intelligence. Saya nggak mau banyak di sini karena ini kan sangat teknis ya. Saya mau ngomong yang DNA yang nomor 3. Ini menarik. DNA nomor 3 mengatakan bahwa entrepreneurs yang berhasil itu punya satu yang namanya adalah high openness. Keterbukaan yang besar, yang tinggi. Jadi ini bisa dilihat bahwa entrepreneurs yang berhasil rata-rata mereka terbuka sama ide baru, mereka punya rasa ingin tahu dan rasa optimisme terhadap hal-hal yang baru. Ya, jadi orang-orang seperti ini terbuka pikirannya, mereka juga positive thinker. Kalau ketemu masalah, lagi COVID, lagi corona, lagi masalah seperti ini, bakal resesi, mereka nggak stres, mereka lihat lagi resesi ini, bisa apa yang bisa saya kerjakan? Big problems mean big opportunity. Ayo, let's do that. Orang yang high openness itu juga orangnya kreatif. Kreatif tuh bukan berarti jago gambar ya, tapi kreatif dia bisa mikir, kalau ada seperti ini saya harus bagaimana menghadapinya. Dia bisa berpikir yang di luar kotak, di luar yang biasanya. Nah,
biasanya kode-kodenya orang kayak gitu adalah orang-orang ini tuh biasa agak menghargai seni. Kalau dia lihat lukisan, oh bisa bagus, dia tahu seperti apa, bisa menghargai karya-karya seni. Dan juga orang-orang seperti itu adalah curious sama seeking adventure, suka petualangan. Kalau dia suka naik gunung, suka ke pantai, kalau ke pantai dia bisa menikmati alam, lagi lihat gunung tuh kadang-kadang bisa sampai gimana gitu. Orang-orang seperti itu. So when you want to look for partners yang entrepreneurial, cari orang yang suka naik gunung, cari orang yang suka ke pantai, cari orang yang positif melulu gitu kan, dan sangat kreatif. So high openness. Yang nomor tadi satu, dua, yang ketiga. Nomor empat menarik lagi. Orang-orang yang berhasil jadi entrepreneurs itu ditemukan bahwa sifatnya mereka juga adalah ini, moderate agreeableness. Jadi mereka bisa setuju, tapi nggak terlalu setuju. Tapi juga nggak sampai ngotot banget menolak segala hal. Kalau sebelumnya high openness berarti keterbukaan pikiran seluas-luasnya. Ide apa aja dia terima, dia nggak ribut, dia nggak ini, dia bisa terima dengan baik. Karena pikiran terbuka dan selalu positif. Sepositif apa? Sepositif mungkin kalau itu. Tapi kalau agreeableness itu moderate. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Contohnya tuh apa? Kalau Anda terlalu tinggi, Anda yes man. Apa aja? Oh iya, saya setuju. Oke, oke. Kita ketemu orang kayak gitu. Orang kayak gitu tuh agak susah berhasil jadi pengusaha. Tapi juga nggak bisa orang yang ngotot. Yang istilah itu auban. Diajak ngomong apa, berantem dulu, nggak mau. Kalau bukan maunya dia, itu nggak bakal berhasil. Ya, yang menengah ini, itu ditandain sifatnya tuh apa? Satu, mereka straightforward, direct, langsung ngobrol, langsung ngomong, dia nggak bertele-tele. Terus considerate, care satu sama yang lain, ya, dan juga kooperatif, mau kerjasama satu sama yang lain. Nah, kalau kita lihat dari sifat-sifat ini, ketemu ternyata apa yang kita pikir stigma kita pengusaha seperti apa, itu jadi beda. Kalau dulu pikir pengusaha harus orang muda, ternyata enggak. Harus orang yang cukup berpengalaman. Pengusaha orangnya tuh harus hati-hati, harus ini, ternyata enggak. Harus optimis dia, harus terbuka pikirannya, positive thinker. Nah, dan pengusaha itu harus straightforward, bahwa dia nggak bertele-tele, dan considerate, dia care sama yang lain. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa kalau jadi pengusaha harus berani, harus kejam, sikut kiri, sikut kanan, injek bawah, jilat atas. Ternyata enggak. Kita yang dibilang bahwa pengusaha itu harus punya jiwa melayani, care sama yang lain, dan juga kooperatif. Pengusaha ada yang bilang, oh kamu harus independen. Ternyata tidak. Ternyata pengusaha yang berhasil adalah yang mau kerjasama sama orang lain. Kenapa? Karena kalau kita bikin usaha sendiri, we want to build something yang long term, yang punya value. Satu adalah bahwa kita harus bisa care sama orang yang kita layanin, bukan diri kita. Jadi dengan kita care sama dia, kita bisa bikin produk yang bagus, dia senang, nanti dia melihat ada value di produknya kita, mereka akan bayar. Jadi pembayaran itu datangnya belakangan, setelah saya deliver value. Dan juga kooperatif. Saya mau kerjasama bantu sama orang lain. Kenapa? Karena kalau jadi pengusaha, yang dikerjakan itu biasanya tuh bisa besar, dan itu bisa kompleks. Kalau sendirian, rata-rata tengah jalan tuh jatuh, bubar bisnisnya. Jadi kalau mau lihat bahwa kita lihat pengusaha ada orang yang mature, orang yang smart, orang yang terbuka pikirannya, orang yang considerate, orang yang mau kooperatif. Ini adalah profil orang-orang baik sebenarnya. Ya, orang-orang kayak gini lah yang jadi organizer di acara dari kita buat nakes ini, yang they want to spend my time, even though saya bisa liburan, santai-santai di rumah, atau istirahat, tapi let's do something karena kita care sama orang lain. Yang seperti itu. Dan surprise finding ternyata entrepreneurs yang berhasil tidak ada hubungan sama IQ. Saya pikir cukup clear ya. Kalau kita lihat di sekolah, ada teman-teman kita yang juara kelas, IQ-nya tinggi, biasanya tuh nggak jadi pengusaha. Yang jadi pengusaha biasa anak-anak yang bandel, yang nakal-nakal, yang suka tricky kalau belajar, suka nyontek. Itu. Yang kedua juga adalah conscientiousness. Itu kira-kira kalau diterjemahkan adalah disiplin diri. Tidak ada hubungan antara disiplin diri dengan sukses sebagai pengusaha. Kenapa? Karena banyak orang yang jadi pengusaha, itu mereka multitasking. They want to do multiple things at the same time. Jadi sambil saya kerja proyek ini, saya juga nyambi bikin yang lain. Kenapa? Biar dua-duanya jalan. Karena pengusaha itu biasa ambisius. Kadang-kadang suka meleset, jadi dia berantakan. Jadi dia suka telat kalau datang meeting, atau ruang kerja berantakan. That's why kalau kita lihat,
Banyak orang-orang kaya, orang yang berhasil dari pengusaha, ruang kerjanya berantakan. Apalagi kalau nggak punya sekretaris, gitu. Jadi kalau kita punya anak gitu ya, dia bilang, "Wah, kamar kamu berantakan, datang telat mulu, mau jadi apa kamu?" Jawabnya adalah, "Ya, saya mau jadi pengusaha, Bu." Yang terakhir adalah bad DNA. DNA ini yang kalau kita temukan, hati-hati, karena orang ini punya cikal yang jelek sebagai pengusaha. Jadi orang-orang yang seperti apa? Satu, orang yang terlalu agresif, predatory aggressiveness. Jadi terlalu kalau jualan tuh habis-habisan. Jadi apapun dikerjakan, apapun diomongin supaya laku, terlalu agresif. Kalau ngejar kita follow up gila-gilaan. Dulu orang bilang kalau mau jadi pengusaha yang berhasil harus agresif banget. Tapi ternyata hasil tes terlalu agresif itu gagal. Kalau terlalu agresif, jadi opportunis oke. Jualan cepet-cepet biar barang saya laku karena nggak tahu nanti masih bisa dibeli sama orang apa enggak. Atau nanti ketahuan modalnya ternyata murah. But as an entrepreneur, you looking for something long term. Long term di mana kamu bisa bina hubungan dengan pelanggan kamu, dengan partner kamu, konsumen kamu, mereka puas dengan apa yang kamu jual, bukan cuma cepet-cepet jual, habis itu saya kabur. Ya, jadi yang terlalu agresif itu nggak bisa. Kedua, yang banyak alasan. Kalau debat tuh menang mulu. Ya, dulu kita suka salah kalau mau cari entrepreneurs yang jago presentasi. Kalau dia ngomong tuh sangat convincing. It is not true. Kita butuh orang yang sincere, yang hatinya bersih, yang tulus, yang memang care banget sama apa yang mau dikerjakan. Passion-nya itu sejalan, ya. Bukan orang-orang yang banyak alasan, orang yang terlalu agresif, orang yang mau kerja sendiri, orang yang terlalu mandiri, orang yang nggak care sama orang lain. Itu adalah DNA-DNA yang jelek. Dan juga deceit, suka bohong, emotional instability, ya suka suka emosional gitu. Kalau emosional tuh jadi artis boleh deh, ya. Tapi kalau jadi pengusaha agak susah. Dan yang terakhir adalah narsis. Ya, narsis itu terlalu cinta diri. When you become entrepreneurs, yang penting the one yang di atas itu adalah siapa yang kamu serve. Apa yang mau kamu ciptakan, bukan diri kita. Jadi kita juga berani mengorbankan diri kita supaya apa yang mau kita bikin tuh berhasil. So, the essence of passion, kalau kita tanya, passion itu apa? Passion itu bukan apa yang kita sukai. Banyak yang salah kaprah. Ya, passion saya nggak di sana sih, jadi saya nggak mau kerjain. Kalau Anda sukanya apa, itu namanya hobi, bukan passion. Ya, hobi adalah you do things that you like, and you do it during your spare time. Kamu kerjaan yang kamu suka, pada saat kamu santai, hari Sabtu, hari Minggu nggak ada kerjaan, kamu kerjakan itu karena itu menyenangkan kamu. Jadi passionnya mungkin bisa olahraga, hobinya tuh bisa olahraga, hobinya bisa nonton film atau apa gitu. Tapi kalau passion itu, kalau kita terjemahkan, passion adalah something you love so much that you're willing to suffer to make it happen. Sesuatu yang begitu kamu kejar, begitu kamu sukai, kamu cintai, dan kamu mau berkorban sampai itu berhasil. Jadi passion-nya kita, misalnya kita bilang passion kita bantu orang. Kayak Jessica tadi dia bilang passion-nya dia adalah event, ngumpulin orang-orang, bikin acara. Kalau orang saling belajar dia senang, gitu. Dan untuk itu dia nggak tidur sampai malam nggak apa-apa. Untuk itu bahkan nggak dibayar pun, dia perlu keluar uang pun dia kerjain. Because there is her calling, there is her passion. Ya, jadi kita juga tanya lagi, passion-nya kita tuh apa? Dan passion itu sejalan nggak sama apa yang kita kerjakan? Nah, lawannya passion adalah narcissism. Jadi yang lebih tinggi, yang kita rasa lebih penting itu adalah diri kita. I'm higher, so I'm doing all of this buat diri saya. Kalau kayak gitu susah. Justru kita bilang, yang penting adalah passion saya, dan passion saya adalah, passion yang baik adalah yang arahnya keluar, yang ada dampaknya ke orang lain. That's the best passion. Jadi mungkin ini saya mau sharing mengenai entrepreneurs DNA. Ada tips-tipsnya seperti apa entrepreneurs yang baik. Dulu waktu awal-awal saya kerjakan, waktu saya mulai bikin sekolah startup dan saya ketemu banyak founders, saya banyak ketipu dengan apa yang dilihat di mata. Saya ketemu ini foundersnya bagus, orangnya pinter ngomong, orangnya presentasinya keren banget, udah sering menang lomba dan segala macam gitu. Dan saya kesampingkan apa yang didapat dari hasil tes. Ternyata setelah berjalan berapa lama, kita ketemu masalah. Orang itu lebih sombong daripada customer-nya. Orang itu lebih proud sama diri dia daripada apa yang mau dia bikin, apa yang mau dia tampilkan. Akibatnya apa? Akibatnya customer dirugikan. Dia mengeksploitasi mereka untuk mencapai apa yang dia mau.
That's not entrepreneurship. That's why itu penting banget ya. Saat-saat sekarang ini terutama, kita penting sekali melihat entrepreneurs tuh mulai hadir, mulai mulai bangkit, dan yang menggerakkan roda ekonomi lagi. Kita nggak bisa cuma tergantung pemerintah, kasih stimulus, kasih bantuan langsung tunai, atau ngasih perpotongan ini, potong itu, supaya meringankan beban orang-orang. Tapi bagaimana kita sebagai pengusaha yang cari celah-celah, tiba-tiba terbuka pintu yang besar sekali, karena orang-orang right away sekarang semuanya dipaksa go digital. Yang dulu nggak pernah sekolah online, yang nggak pernah pakai Zoom sekarang video conferencing, yang nggak pernah pesan makanan pakai HP-nya sekarang jadi pesen, beli baju, beli makanan, pesan ini itu semuanya tuh dipaksa jadi online karena mereka nggak bisa keluar. So it open up a new customer yang tiba-tiba membutuhkan layanan yang nggak banyak orang yang menyediakan. Nah, saat itulah entrepreneur harus maju. Lihat apa yang bisa diperbaiki setelah ini. Bagaimana sekolah berubah setelah corona, setelah COVID. Bagaimana entertainment berubah setelah corona. Bagaimana kesehatan berubah. Bagaimana commerce berubah. Bagaimana segala hal itu bakal berubah. Hubungan orang juga bakal berubah. Jadi setelah ada perubahan besar ini, ada COVID ini, apa yang terjadi? Lifestyle ganti, resesi bakal datang. Dan kita butuh banyak sekali entrepreneurs yang benar to guide this, to drive us go through this season. Kita nggak butuh opportunist lagi, tapi kita butuh entrepreneurs. Makanya saya kasih sharing ini, judulnya adalah Who Wants to Become Entrepreneurs. Dan siapa yang mau jadi entrepreneurs harus tahu makna entrepreneur seperti apa. Bukan pengusaha yang cari duit. Ya, dosa entrepreneurs. Kalau pengusaha tujuannya adalah cari duit, sebaiknya jangan jadi pengusaha. Karena pengusaha biasa itu berkorban duit dulu. Kalau harus berkorban, bangun sesuatu, banyak orang yang dapat value, and they depend on you, setelah itu dana bakal datang. So, it's very important to build value, dan value yang bagus adalah yang sesuai dengan panggilan kamu, sesuai dengan calling yang kamu. So, if you want to become entrepreneurs, first thing is that you need to have the right attitude. It's not money, it's your calling. And calling yang bagus adalah calling yang berhubungan dengan passion kamu, dan passion yang bagus adalah passion yang memberi nilai ke orang lain, yang dampaknya keluar, bukan ke dalam. Mungkin itu aku sharingnya. I'm open for discussion lebih lanjut. Kalau saya boleh ngajak Jessica, where are you? Hadir. Hai. Alright, Sempat istirahat kamu ya? Oke. Kenapa? Sempat istirahat sebentar ya? itu momen-momen di mana Jessica bisa toilet run. Iya. Oke, thank you banget kalian di sharingnya. It's singkat, padat, jelas, langsung straight to the point. Oke, ya singkat, padat, jelas, straight to the point, dan inspiring banget. Nah, ini kebetulan udah ada satu pertanyaan nih kok, dari David Saragih. David Saragih ini, my bro, bagaimana dengan perpaduan karyawan dengan entrepreneur, intrapreneur? Thank you. Oke, nah ini yang lagi seru banget sekarang adalah karena semua tuh disrupt. Kita gara-gara corona, saya ngomong konteksnya corona sekarang ini ya, semua jadi berubah. Jadi semua orang jadi bingung harus ngapain. We talk about the new normal, this is not yet the new normal. Ya, kita di rumah, work from home, itu masih belum normal. Ini lagi masa-masa bingung. Masa-masa normalnya adalah nanti setelah ini. Setelah udah terjadi, oke, rutin bakal berubah semua seperti apa. Dan pas jadi apa itu, semua orang bingung. Ya, bukan cuma kita aja, tapi bahkan perusahaan-perusahaan besar juga bingung. So they need to do something also to understand what happen next. Dan perusahaan-perusahaan yang besar, itu rata-rata paling susah berinovasi. Bayangkan, kamu udah besar, udah punya sistem, udah punya layer berlapis-lapis, manajemen, ada senior management, ada top manajemennya lagi, ada orang di bawahnya lagi, udah punya SOP apa yang perlu dikerjakan. Dan organisasi seperti itu, tiba-tiba kena COVID, yang nggak boleh ke kantor, nggak boleh ketemu, rapat juga susah, dan disuruh berinovasi. Itu susah banget. Ya, jadi banyak perusahaan yang dia bilang, kita sebagai organisasi susah berubah, susah berinovasi. Tapi bagaimana karyawan kita bikin mereka punya entrepreneurship mindset. Tapi kamu jadi entrepreneurs untuk perusahaan ya, intrapreneur ya, di dalam perusahaan. Ayo bikin segila-gilanya gitu. Ya, so ini menarik, tapi ini hanya bisa berhasil. Kita lihat contoh-contoh yang berhasil, ada beberapa perusahaan yang bisa berhasil seperti itu. Yang berhasil adalah bahwa tim intrapreneurs ini harus kecil dan harus dekat sama
pemegang kekuasaan, langsung C-level-nya, CEO-nya kalau perlu. Ya, directly sama dia, dikasih pendanaan, oke, silakan kerjakan apa yang nggak bisa kita kerjakan. Kalau dia di bawah divisi marketing, susah. Di bawah divisi produk, susah. Kenapa? Karena mereka bakal ciptakan produk yang melawan produk yang sudah ada sekarang. Ya, jadi harus dipisahkan dan kamu mau apa aja boleh. Jadi saya berapa kali dapat sesi ngobrol, coba menghubungkan antara corporate sama startup. Bagaimana mereka bisa kerjasama. Saya bilang nggak bisa, bakal susah banget. Because you are created, saya ngomong sama startup, you are created to disrupt them. Karena the Hmm. corporate sudah puluhan tahun nyaman dengan caranya mereka. Ya, dan cara itu perbaikannya susah karena mereka kalau bisa jangan banyak perubahan ya. Kalau banyak perubahan, cost kita berubah lagi. Kalau bisa ya terus-terusnya seperti ini. But you comes in, you can do whatever you can. Dan kamu kenapa bisa berhasil? Karena kamu kecil, karena kamu fokus, dan karena kamu cepat. Tiga-tiganya itu di korporasi itu nggak ada. Jadi supaya korporasi bisa meniru entrepreneur supaya berhasil, kamu juga harus kecil, harus fokus, dan harus cepat. Berarti nggak bisa perusahaan besar, harus bikin tim kecil di sana, timnya juga harus fokus, ngerjain satu hal aja, di mana korporasi nggak bisa. Korporasi kalau bikin produk, harus buat orang banyak, nggak bisa buat orang sedikit. Benar, Akibatnya benar, benar. produknya tuh nggak pernah bagus banget, cuma setengah bagus aja. Ya saya cocok, kamu cocok juga, tapi kamu sampai cinta banget sama produknya. Enggak sih, tapi ya nggak ada yang lain ya, gitu. Ya jadi satu, cepat, fokus, ya, dan juga dia ini, dia bisa nekat, bisa ngapain aja gitu. Makanya harus langsung dibawa sama, C-level-nya, sama direktur utamanya kalau perlu, itu baru bisa. Mmm, Itu Jess. interesting interesting kok. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari yang mungkin sesi sebelumnya, tapi aku rasa ini juga bisa dijawab sama Ko Andi karena berkaitan sama tadi kan Ko Andi bilang, entrepreneur itu ya kalau bisa memang sesuai dengan calling-nya, berdasarkan dari calling-nya dan passion-nya. Nah, pertanyaannya adalah kalau suka uang itu termasuk passion nggak kok? Jadi gini, banyak orang ngomong kan, "Oh calling saya adalah uang," dan banyak orang bilang, "Iya benar, it's okay, start with." Tapi kalau kamu cinta uang, jadi motivasi kamu untuk kerja itu salah. Kalau kamu cinta uang, berarti yang kamu pikirkan adalah bagaimana secepat-cepatnya saya dapat uang dan saya bisa dapat uang itu sebanyak-banyaknya. Jadi bagaimana cara kamu melihat konsumen kamu kalau cara pandang kamu adalah uang? Kamu nggak bakal pikir mengenai kepuasan mereka. Atau dia loyal sama saya apa enggak, tapi bagaimana saya bisa dapat uang? Saya bisa dapat 1.000 perak dari dia, oh senang. Bagaimana kalau saya bisa dapat 2.000? Kerjain, 3.000 kerjain. Akibatnya apa? Akibatnya kamu bakal mengeksploitasi konsumen itu. Because what you think about not about their happiness, about their apa? About their well-being atau value apa yang kamu kasih ke dia, kamu bilang adalah saya mau dapat uang sebanyak-banyaknya. Makanya ini seru banget sih Alibaba kan si Jack Ma sempat ngomong di depan RUPS-nya mereka. Dia bilang, biar tahu aja. Dia ngomong depan shareholder ya. Bagi saya Mmm, nomor satu adalah pelanggan, nomor dua karyawan, nomor tiga baru kamu shareholder. Itu nekat. Biasanya kalau ngomong di depan RUPS, kita ngomongin mengenai shareholder return, ya, keuntungan buat shareholder, bagaimana kita create shareholder value buat shareholder. mmm, Nah, dia bilang consumer, konsumen, konsumen. Karena si Jack Ma bilang, kalau konsumennya nggak happy, saya nggak bisa ngasih hidup, kasih makan ke saya punya karyawan. Dan karyawan mhm. nggak bisa jalan, ya udah, shareholder tuh nggak bakal kena juga. Jadi urutannya harus seperti itu. Tapi kalau urutannya adalah shareholder dulu, kamu lihat customer kamu sebagai orang yang kamu eksploitasi. The same thing kalau Mmm, kamu lihat uang dulu nomor satu, customer itu adalah orang yang harus kamu eksploitasi, which is wrong. Dan juga sebagai entrepreneur, kalau kamu carinya adalah uang, nomor cara paling gampang untuk dapat uang adalah jadi karyawan, jangan jadi pengusaha. Kalau jadi karyawan, pasti akhir bulan kamu dapat dapat duit, uang. dapat gajian. Kalau pengusaha, belum tentu tahun pertama kamu dapat uang. Malah kamu harus keluar uang terus. Pinjam uang kiri kanan, jual mobil, jual aset, tabungan dipecahin untuk tambahin modal. So, salah. Jadi, kalau kamu mau jadi pengusaha, motivasi kamu, passion kamu adalah what drives you. If what drives you is money, wah bakal susah. Hidup kamu nggak bakal enak. Ya, dan saya kasih ngomong lagi, Jess. Penting banget. Kalau what drives them is money, pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil, udah berhenti kerja. Karena udah Mmm, cukup banyak uangnya. Dia udah cukup, saya mau pakai apa aja bisa. Tapi enggak. What drives them adalah, I want to keep on creating something, want to change something.
apa yang dia nggak suka. Elon Musk misalnya, setelah dia jual company-nya tuh dulu PayPal kan, dapat uang Hmm. banyak kan, harusnya bisa retired dia, jadi investor atau apa, atau beli rumah di Bahama atau gimana. Enggak, uang dia taruh lagi, bikin bikin Tesla. Tesla, bikin SpaceX, bikin Solar City. Dia bilang dia mau rubah dunia. Ya, gimana kalau kita bisa tinggal di Mars? Ayo kita kerjain. Bagaimana supaya kita nggak tergantung sama fossil fuel, supaya dunia nggak cemar terus gitu. Ayo kita bikin perusahaan solar cell sama mobil listrik gitu. Nah, itu drivernya dia bukan uang. Kalau uangnya sudah cukup gitu. I believe a lot of people like this juga. Bukan uang. Kadang-kadang kita harus bayar bahkan untuk kerjain apa yang kita suka, apa yang jadi panggilan kita. Gitu, That Jess. is ya, bener banget kok, that is interesting, tapi mungkin juga banyak orang yang jadi salah kaprah kan, karena mereka berpikir kayak, "Oh, entrepreneurs itu lebih banyak uangnya." Eventually maybe Yes, maybe yes. it's not a certain thing, nggak pasti gitu kan, tapi bener kata Kakak di awal-awalnya bisa jadi enggak gitu loh, dan Ya. banyak yang masih salah berpikiran seperti itu kan. Oke, itu mudah-mudahan jadi wake up call yang baik untuk teman-teman juga. Tapi benar ya, Jess ya, gini, Mmm, bahwa uang itu adalah sarana. Kita nggak bisa bilang entrepreneurs nggak butuh duit, enggak. Uang itu butuh karena sarana untuk bikin perubahan, untuk bikin impact, to create something. Tapi bukan tujuan. Tujuannya adalah dampaknya. Tujuannya, I want to improve education system di Indonesia. Aku mau perbaiki nasibnya tukang ojek. Saya mau supaya ibu-ibu di rumah itu ternyata bisa dapat tambahan pendapatan. Saya mau petani itu lebih layak hidupnya. Dan di-build business based on that. Kalau perlu dia nombokin uang, dia nombokin, tapi setelah dia bantu orang-orang itu, dampaknya terjadi. Petani jadi naik pendapatannya, tukang ojek juga enak, ibu-ibu juga bagus. Masa dia nggak dapat cipratan? mmm. Bahkan bisa cipratannya itu lebih besar gitu. Ya, ini yang jadi saya bukan bilang anti uang, tapi uang kalau jadi tujuan utama itu salah. Uang harusnya jadi efek sampingan yang not bad ternyata. Oke, moving on to the next questions dari Julius Alexander Wijaya. Gimana cara Hmm, ngikutin tesnya? Lalu selain via tes, bagaimana cara tahu kalau kita punya jiwa entrepreneur? oke, ya, bagaimana cara ikut tesnya? Jadi saya kan 9 tahun saya bikin Founder Institute, tiap tahun tuh kita buka saringannya kalau mau ikut itu. Dan kalau mau ikut saringannya, harus tes dulu. Setiap tahun tuh biasa 1.000 orang yang daftar, dan 1.000 itu ikut tes, yang lulus tuh sekitar 200-300 orang. Ya 200-300 orang itu akhirnya masuk ke program kita sekitar mungkin 60, 70, 80 orang. Nah, orang-orang itu ikut kelas selama 4 bulan, step by step bagaimana membangun perusahaan. Yang lulus dari program itu biasanya cuma sekitar belasan lah, 12, 13 orang, nggak nyampe 15 orang. So, those are the steps. Jadi memang tesnya tuh diadakan, tapi setahun sekali kita buka. Uh, Memang saya belum buka tahun ini ya. Kita lagi persiapan, we are working on something. Kita juga lagi mau lihat bagaimana kita bisa ekspansi tesnya itu bukan hanya untuk apakah kamu bisa jadi entrepreneur apa enggak. Ternyata ada dua hal, entrepreneur and leadership. Ya, jadi kita harus benchmark juga leaders yang baik. Entrepreneurs mungkin dia bisa lihat kesempatan, dia bisa kerjakan dengan kenceng, tapi bagaimana dia bisa lead organisasi yang lebih besar lagi. So we try to work on a new test for that. Hopefully ya, harusnya tuh kalau nggak ada corona ini kita lagi trial tes yang leadership itu. Mungkin habis Mmm, ini ya, mungkin akhir tahun nanti moga-moga nih kalau Alpha CEO bikin acara lagi atau apa, nanti kita mungkin we can be part of that, kita bisa umumkan. Ya stay tune pokoknya ya, Julius. siap, asal Ko Andi bersedia di-invite lagi aja jadi pembicara kok. Nggak berani nolak kalau sama kamu, Jess. Jangan dong. Oke, next, pertanyaan dari Meiyin Lin. Ko Andi, Hmm, apakah benar seorang entrepreneur butuh seseorang mentor untuk membimbing yang bersangkutan hingga yang bersangkutan sukses? Mutlak butuh mentor kah? oke. Nggak bilang mutlak butuh mentor, cuma entrepreneurs harus jadi orang yang mau belajar. Because you try to solve something much bigger yang belum pernah dikerjakan lagi, apalagi kita bilang entrepreneurs di bidang teknologi yang disruptif. Kalau saya bilang entrepreneurs hanya buat buka toko atau bikin apa, ya udah lebih gampang ya, contohnya sudah ada. But but why stop there? Kenapa nggak coba sesuatu yang benar-benar yang apa ya, yang leapfrog, pakai digital, pakai teknologi. Jadi saya nggak perlu punya modal untuk buka toko banyak lagi, tapi saya bisa buka toko digital yang banyak sekali. Hanya modalnya kecil.
Kan itu kan canggihnya kita. Kita hidup di zaman digital ini, kenapa nggak pakai senjata itu? Kenapa masih mau bikin cara konvensional? Ya, so that's why kalau orang mau jadi entrepreneur zaman-zaman sekarang ini, apalagi habis corona ini, habis COVID ini, harus biasakan bahwa ternyata digital itu sarana yang kuat banget karena sekarang hampir semua udah ngerti. Dari yang atas sampai ke bawah terpaksa belanja online, belajar online, ketemu orang juga online, semuanya udah harus online. So kenapa nggak kita pakai itu to build something? Kenapa harus balik ke zaman dulu lagi? So I challenge you to do that. Nah, untuk bikin hal yang baru, a lot of things yang kita nggak tahu, kita perlu belajar. So entrepreneurs yang berhasil biasanya adalah yang coachable, yang mau diajarin, yang bisa terima pendapat dari orang lain. That's why one of the hasil tesnya entrepreneurs DNA itu adalah high openness, terbuka pikirannya. Kalau dikasih tahu nggak ngeyel, nggak ngajak berantem, nggak ngerasa dia paling benar. Nah, biasa dengan itu, mereka bisa pairing sama mentor yang mau bantuin mereka juga. Jadi kalau kamu ketemu entrepreneurs yang bilang, I know it all by myself, I learn it by myself, itu hati-hati. Ya, mungkin sekarang oke, but certain point nanti dia bakal jatuh. Karena beban bakal berat banget, dia bakal kejeblos. Nah, jadi caranya adalah mereka juga respect sama orang yang mau ngajarin mereka. Dia bukan cuma respect customer-nya, orang sekitar, tapi cuma orang lebih tua, yang lebih punya pengalaman. Only by that, they open their heart, they can learn more things. Jadi, memang nggak mutlak entrepreneurs itu punya mentor, tapi biasanya entrepreneurs yang baik itu punya mentor. Karena mereka terbuka buat belajar. Dan kalau kamu ketemu entrepreneurs yang tidak punya mentor, dan alasannya nggak punya karena dia bilang, saya paling jago, ya, hati-hati sama orang-orang seperti itu. So I suggest if you want to do something, first thing adalah harus terima dulu. Saya nggak ngerti semua hal, and I'm willing to learn. Dan banyak orang luar sana kok yang kamu bisa pelajarin. Ya, dan kamu cari dia, kerjakan sama-sama. Gitu. One of the DNA juga adalah bahwa cooperate, suka kerjasama. Gitu. Sama mentor juga kerjasama. You listen to the idea, why don't we do things together? Open for that. Itu Jess. Semoga menjawab tadi si Megin ya. Oke. Next questions dari Yosef Saputra. Nah, how do you manage your financial, Mr. Andy? Because at the first time you build a startup kan berdasarkan survei dan reality, banyak yang pakai uangnya sendiri. Ini ada pertanyaan lanjutannya, mau dilanjutin nggak kok? Boleh. And how long does it takes to find investor? Dan kira-kira tanda-tanda apa saja sih yang menandakan kalau kita perlu mencari another investor? Oke, jadi yang paling penting kita harus ngerti bahwa kalau saya bikin perusahaan, itu bukan buat investor ya. Saya bikin perusahaan bukan I do anything so I can get money from investor. Enggak. You build a company because you believe on that and you want to build that product and you want to launch it so it can help a lot of other people. Jadi ada kebutuhannya dan kamu percaya banget sama itu. Nah, untuk itu, untuk mulai, sebelum kamu bisa bikin orang lain percaya, kamu harus percaya dulu. Ya, saya banyak ketemu orang-orang datang ke saya, "Pak, saya punya ide bagus kayak gini, saya bakal kerjakan tapi minta duit dulu dong." Jadi dia minta saya percaya dulu sama dia, baru dia mau kerjain. Sedangkan dia juga nggak percaya sama diri dia sendiri. I will only do it if you give me the money. Ya, jadi saya bilang, "Ini salah. Kok malah saya harus convince kamu dengan cara saya bribe kamu, saya nyuap kamu pakai uang supaya kamu kerjakan itu. It is your dream, man, not my dream." Gitu. Nah, jadi biasanya Yosef nanya, bagaimana you manage your financial? Karena pas buka startup, kamu harus pakai uang kamu sendiri dulu kan? Betul. Banyak lagi orang mau bikin startup, itu karena kepepet. Karena udah dipecat, udah nggak punya kerjaan, dia stres sama kerjaan dia semuanya. Saya hanya mau jadi pengusaha aja deh. Itu alasan yang salah juga. Orang kepepet, mau bikin bisnis supaya dia kesel sama bosnya. Gua nggak mau terima perintah orang-orang lagi. I want to be my own boss. Dengan itu jadi pengusaha. Again, itu dilihat DNA-nya salah juga. Karena dia ngerasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Jadi, so when you want to build your own company, you need to convince yourself, this is the best idea. This is gonna change a lot. Ya, and I have my drive to make it happen. Dan untuk kerjaan itu, kamu harus siapin diri kamu. Kamu bersedia menabung. Yang harusnya kamu nonton bioskop, sekarang udah nggak bisa ya, uang yang ditabung. Yang harusnya kamu jalan-jalan nonton konser atau apa, itu ditabung uangnya. Kamu kumpulin because what? You have your dream yang mau kamu kerjakan. Dan untuk kerjaan itu kamu lihat, waduh, saya sendirian nggak bisa. Kamu ngajak temen, sama-sama. Ayo urunan juga, let's do that. You need to be able to convince yourself and convince others.
to work together with you. Kalau orang juga nggak percaya sama kamu nggak bisa convince orang lain, berarti itu nggak bagus idenya. Setelah itu, baru dengan itu kamu convince investor untuk taruh uang. Kalau kamu nggak bisa convince diri kamu untuk kerjain, itu udah salah. Kamu nggak bisa convince teman kamu ikut gabung, itu juga salah. Kalau udah bisa, baru kamu ngajak investor untuk taruh. So investor will come next after you build something yang menarik, yang ada value-nya, dan di-verify. Baru mereka masuk. Jangan kamu bilang, investor, kamu yang convince saya dong, kasih saya uang, saya kerjain. Kalau nggak, saya nggak mau mulai. Kalau kamu gitu bayar saya bakal resign dari kantor saya. Salah juga. Kayak Jessica langsung resign kan, langsung kerjain sendiri kan. Yeah, you know the story. Yes. Oke. Oke, siapa Oke. lagi berikutnya? Oke, next dari Diki Yulianto kok. Bro Andi, tolong insight-nya tentang startup pendidikan e-learning, e-school, e-training dalam era pandemi ini. Akankah menjadi new normal di masa mendatang, bahkan saat pandemi ini berakhir? Oke, jadi saya senang sama Diki karena Diki mikirin what happened after the pandemic. Banyak orang yang mikir apa yang harus kita kerjakan selama pandemi. Ingat, pandemi itu nggak bakal selamanya kayak gitu. Things will happen. Orang harus balik lagi ke hidup yang normal. Yang sekarang ini nggak normal ya. Di rumah 2 bulan nggak keluar gitu kan. Sampai kulit saya halus gitu. Jadi, this is not normal. This is not my normal skin gitu kan. Harus keluar, hitam-hitam dikit gitu. So, what happened setelah pandemi? Jadi, what happened adalah industri bakal berubah. Pertama, kamu harus assess dulu industri apa yang mau kamu masukin. Dan dampaknya industri ini, itu apa setelah pandemi. Ya, yang lama, yang dulu kita tahu ya. Kalau dulu kan cuma riset. Kan saya sebagai VC kan kita punya tim analis yang ngeriset semua industri. Industri pendidikan, industri agriculture, industri fintech, semua kita assess. Apa opportunity-nya. Sekarang berubah nanti, jadi hal yang baru. Kamu harus lihat dampaknya setelah berubah yang baru, jadi seperti apa. So when I say you want to build something on education, nanti setelah pandemi seperti apa, kamu harus assess dulu. Sekarang seperti apa, setelah pandemi selesai, kira-kira jadi seperti apa. Apakah bakal diuntungkan, apa bakal jatuh, dirugikan, atau hancur. Ya, ini kan kita bilang kalau pandemi ini tuh kayak badai kan. Apakah saya bakal keputar di dalam badainya, atau saya ikut terbang sama badainya, naik ke atas. Pendidikan tuh masuk mana? Apakah ada kena dampak positif, negatif, ancur-ancuran, atau habis? Metal. Ya, ini harus kita pikirkan. Nah, kalau saya lihat pendidikan, ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Saya bilang pendidikan kena dampak, bukan positif. Yang positif tuh kayak misalnya e-commerce itu positif. Orang nggak bisa belanja, mau nggak mau harus belanja online. Jadi positif, lebih banyak alasan orang belanja sama kamu. Gara-gara PSBB ini. Sekolah itu kena, karena orang nggak bisa ke sekolah lagi. Ya, orang harus stay di rumah. Jadi dia kena dampaknya negatif. Cuma dampak negatif itu nggak parah. Karena beda sama yang lain. Misalnya nonton sepak bola. Itu dilarang ya sudah, orang nggak bisa ikut nggak apa-apa. Tapi sekolah, tetap orang harus sekolah. Jadi saya percaya pendidikan tuh bakal jalan tetap. Ya, cuma pendidikannya seperti apa. So when you on that situation, apa yang perlu kamu kerjakan adalah kamu harus defend apa yang kamu punya. Ya, bahwa orang-orang tetap perlu sekolah. Setelah kamu defend, kamu harus improve. Bagaimana dengan kondisi pandemi ini, orang-orang yang mau sekolah tetap bisa sekolah, bahkan saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk serve mereka. Jadi dulu sekolah-sekolah yang semuanya masih manual, pakai buku cetakan, rapornya juga di print, sekarang akhirnya jadi digital. Jadi so that's what I mean by defend and improve. Improve produknya kita, cara kita melayani seperti apa, ini yang perlu dikerjakan. Nah, akhirnya mungkin jadinya e-learning banyak. Ya, nah e-learning seperti apa yang kita butuhkan? Ini yang kamu harus pelajarin. Kamu harus sebagai pelaku di industri, bagaimana kamu mengadaptasi yang sudah ada, sesuaikan dengan orang maunya seperti bagaimana. Nggak ada yang tahu nanti seperti apa. Ya, semuanya masih kira-kira. Jadi kalau kita semua nggak tahu, cari paling aman adalah kita yang ciptakan. Nanti bakal jadi kayak gitu. Ya, kayak orang-orang fashion mode gitu kan ya. Tahun depan, musim dingin, bajunya bakal kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia yang ngomong seperti itu. So, kamu bakal ngomong, karena kamu ngerti di pendidikan. Nanti pendidikan bakal seperti itu. Guru bakal seperti ini. Kelas bakal seperti ini. Online learning-nya bakal seperti itu. You create that. Ya, so itu ada industri yang terpengaruh, tapi dari pengaruh kalau kamu bisa bikin sesuatu yang bagus di sana, kamu yang bakal dapat keuntungan di sana. So do it. Ya, karena orang juga terpaksa belajarnya online.
Dan orang sudah terbiasa belajar online. Dulu anak saya nggak ngerti bagaimana pakai Zoom, sekarang semua udah mengerti. Jadi kalau nanti ada kelas yang kamu bikin, kelas saya adalah seperti ini caranya, itu terbuka. Sama kan kita kerjakan sekarang ini ya, semuanya belajar online. Ya tinggal kita pilih segmen apa yang mau dikerjakan selanjutnya. So I believe is in one area yang terdampak, tapi nggak severe, tapi juga bukan positif ya. Akan jadi positif kalau kamu bisa bikin perubahan di sana. Jadi ya Diki, ayo dikerjain deh. Oke, last question karena udah tinggal 6 Hmm, menit lagi tanpa terasa. Dari wow. Kevin Yonatan, "Halo Ko Andi, kalau kita masih Oh, di professional career dan mau belajar lebih dalam soal entrepreneur, apakah bisa join Founder Institute? Thank you Ko." oke, ya udah, kalau masih jadi program Founder Institute itu dibikin buat orang yang mau bikin startup sendiri, tapi belum belum apa, sebelum mereka mulai. Ya, caranya memang kelasnya itu dibikin malam hari. Jadi orang yang masih kerja pun masih bisa ikut. Jadi kita kelasnya biasa tuh hari Senin malam, jam 6.30 kita mulai, selesai tuh kadang-kadang ya officially selesai tuh jam setengah 10, jam 10. Tapi biasanya tuh sampai jam 12 malam pada nggak mau pulang, masih diskusi, masih ramai semuanya. So memang itu adalah untuk profesional yang masih di dunia kerja, yang mau explore, mau bikin startup. Jadi kita bilang, bikin startup itu susah loh. Dari statistik, ya, dari startup yang sudah dapat dana, dari 100 startup yang sudah dapat dana, dalam 1,5 tahun, 80% bakal mati. Jadi 80% will die after they receive their funding, ya, in 18 months. Apalagi nggak dapat dana, mati semua tuh company-company-nya. Jadi sebelum kamu mati-matian ngerjain itu, sebelum kamu jual mobil kamu buat modal, atau pinjam uang buat modal, atau pecahin celengan kamu buat modal bikin startup, mendingan latihan sama kita. So di Founder Institute itu step by step kita latih bagaimana bikin startup. Setelah 4 bulan, kamu jadi company-nya kamu. Dan you decide, am I going to continue doing it or not? Kalau kamu decide mau kerjain, kamu resign, baru kamu lanjutin. Jadi makanya dari 1.000 yang daftar, hanya 200 yang lulus, hanya 60 yang diterima. Dan yang lulus dari program kita, itu hanya belasan orang. Jadi yang lain kita bilang, kamu belum bisa, mendingan jangan, kamu jadi karyawan aja dulu. Jadi kalau Kevin mau coba, nanti kita lihat, saya nggak tahu apakah tahun ini masih buka apa enggak, tapi nanti ini deh, kamu ke fi.co, founderinstitute.co, daftar nama kamu di sana. Kalau kelas dibuka kita bakal panggil, atau nanti follow Instagram saya atau Jessica. Biasa kalau kita buka pasti kita kabar-kabarin kok. Kita bakal promo sama teman-teman kita. Gitu. Pasti Ya, pasti Jess. pasti. Siap membantu mempromosikan kok. Mantap. Alright alright alright. Tanpa terasa sudah jam 5.26, I think tadi Ko Andi juga ada another things lagi jam 5.30. So, Ya. buat pertanyaannya yang belum terjawab teman-teman, I'm really sorry. Mungkin kita bisa, next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Ko Andi, bisa lebih jauh lagi dan bisa ngobrolin lagi lebih jauh juga soal entrepreneurs or Founder Institute in particular. Again, thank you Ko, thank you atas waktunya, thank you atas insight-nya yang luar biasa, thank you for Thank you supporting this semua. cause. Thank you for supporting this cause. Buat teman-teman sekali lagi aku mau ngingetin juga, kalau teman-teman merasa bukan merasa ya, saya yakin teman-teman dapat banyak hal dari sesinya Ko Andi ini barusan. Please do share, share apapun insight-nya teman-teman, apapun yang teman-teman dapatkan, apapun aha momennya teman-teman via sosial media, tag ke @alfaceo.id dan @dari kita untuk nakes, serta boleh juga tag ke Instagramnya Ko Andi ya Ko ya. Nama Instagramnya apa Ko? Nama saya @andyzain, Oke. ANDYZAIN. Oke, @andyzain karena, ngedenger hal oke, itu fi.co-nya itu yang linknya tadi yang untuk ke Founder Institute, karena kita seneng banget bisa ngedenger insight-nya dari teman-teman, kita ngedenger feedback-nya dari teman-teman dan bisa ngelihat apa sih yang teman-teman pelajari, itu bisa bikin kita lebih semangat lagi untuk sharing sama teman-teman semuanya. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan teman-teman, yuk kita bantu para nakes yang ada di garda depan sekarang ini berjuang melawan Covid setiap hari. Kalau kita mungkin ngedengar Covid, oh oke Covid gitu kan ya, tapi mungkin kita nggak ngelihat bentuknya setiap hari seperti apa gitu kan, atau orangnya yang sakit ODP itu seperti apa, but they do, they really do dan mereka ngelihat itu setiap harinya dan mereka fighting against that setiap hari. Yuk kita coba bantu apa yang bisa kita bantu. Seberapa kecil pun atau seberapa besar pun pasti matters buat mereka. Nah buat teman-teman
yang mau berdonasi bisa silakan langsung donate atau transfer ke rekening BCA di bawah ini 4677 105 kali 8 atas nama Christian, yang semua laporannya, semua pendanaannya, semua distribusinya bisa dicek juga di websitenya dari kita untuk nakes.com serta Instagramnya @dari-kita-untuk-nakes. Udah itu aja kan ya? Aku sampai lupa kadang-kadang apalagi apalagi yang perlu di-remind. Oke, kadang karena saking excited ya terlalu excited kadang-kadang. Oke, I think itu aja. Terima kasih Ko Andi atas waktunya, terima kasih atas, insight-nya yang luar biasa. I hope to see you next time. Jangan kapok-kapok ya diundang. Oke, salam buat Greta habis ini. Alright, will do. Thank you Ko Andi. Oke, thank you. Nah, buat teman-teman kita nanti akan kembali lagi jam 7, jam 19.00. Jadi buat teman-teman yang berpuasa, kita bisa berbuka puasa dulu. Kita akan kembali lagi jam 19.00 bersama seorang wanita yang luar biasa, founders dari womanpreneur.id, dan beliau juga memiliki banyak usaha lain di balik itu, yaitu Margaret Srijaya. Jangan lupa buat teman-teman, kita nanti akan ganti link, linknya sebentar, saya ambilkan dulu linknya. Linknya nanti akan kita post di sini juga, atau buat teman-teman yang sudah subscribe, teman-teman pasti akan dapat notifikasinya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan 2 sesi terakhir kita sepanjang 3 hari ini, dan I assure you, saya yakin 2 sesi ini juga nggak kalah seru, nggak kalah menarik, nggak kalah insightful dari semua dari sesi-sesi sebelumnya. Karena nanti setelah Margaret Srijaya, kita nanti malaman lagi jam 8.00, jam 20.00 kita akan ketemu dan kita akan ngobrol-ngobrol sama 3 orang luar biasa tentang community dan social media, yaitu kita akan ngobrol sama Mas Alex dari YOT atau yang on top. Kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Pau dari LDP, dan kita juga akan ngobrol sama Edozel, which is I think it's gonna be very interesting karena social media itu kan sekarang lagi kayak semua orang di social media, semua orang karena nggak bisa keluar semuanya fokus di social media. So please stay tune, jangan lupa subscribe juga buat teman-teman supaya nggak ketinggalan. Dan acara ini diselenggarakan oleh Dari Kita Untuk Nakes, didukung oleh Alpha CEO dan Timely Relations beserta seluruh media partner, community partner, dan brand baik yang sudah berkontribusi melawan COVID-19 ini juga. I'll see you guys at 19 o'clock. Saya akan ketemu teman-teman lagi jam 7 malam nanti. Yuk kita buat teman-teman yang buka puasa, mari berbuka puasa. Buat teman-teman yang nggak puasa, kita bisa break dulu, kita bisa relax dulu, kita bisa stretching dulu. I'll see you guys later. Bye-bye!